Halo teman-teman, assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama Aziz It di sini. Di video kali ini seperti biasa kita mau review mainan miniatur truk dan miniatur truknya udah ada di belakang saya. Nah itu. Nah sebelum kita review teman-teman, saya mau menjelaskan dulu. Jadi banyak sekali teman-teman yang salah paham dengan video saya dengan thumbnail video seperti ini. Di situ thumbnailnya kan saya menulis harga miniatur truknya adalah 300 ribuan. Nah, itu teman-teman bukan berarti harganya 300 ribu. Jadi teman-teman kalau menyimpulkan video jangan hanya sebatas dari thumbnail aja. Banyak sekali teman-teman yang inbox ke WA saya minta, "Bang, yang 300 ribu dong mana?" Nggak ada, bosku. Jadi video itu dengarkan dulu. Di dalam video itu saya mengatakan harganya itu di atas 300 ribu dan di bawah 500 ribu. Jadi di atas 300 ribu namun nggak sampai di atas 500 ribu. Itu harganya kisaran seperti itu. Mengapa kok saya mengatakan seperti itu? Karena itu untuk miniatur yang kemarin ini itu adalah miniatur keluaran pertama yang modelnya model seperti itu, teman-teman. Sehingga harganya pun juga belum stabil. Jadi saya hanya bisa mengestimasikan harganya di atas 300 ribu dan di bawah 500 ribu. Jadi cuma estimasi, bukan berarti untuk miniatur model yang itu harganya 300 ribu pas, bosku. Gitu ya. Jadi dan itu kemarin itu yang model itu kemarin sold out 375 ribu. Dan itu udah sesuai seperti yang saya katakan kan, intinya di atas 300 ribu. Namun nggak sampai 500 ribu. Karena kemarin sold outnya itu terjual 375 ribu. Begitu. Jadi buat teman-teman yang inbox saya, jangan salah paham dengan miniatur yang itu ya. Seperti itu. Itu harganya bukan 300 ribu. Sekarang gini loh teman-teman logikanya. Untuk miniatur yang bentuknya seperti itu, kemudian harganya 300 ribu, siapa yang jual, bosku? Kayaknya belum ada. Kalaupun ada, bentuknya nggak seperti itu. Ini mohon maaf teman-teman, saya nggak lupa nggak bawa tripod, jadi kameranya saya pegang pakai tangan, jadi mungkin agak susah banget ya ini ya. Jadi gitu loh teman-teman. Saya kira mungkin belum ada yang jual 300 ribu dengan detail yang seperti itu ya. Ada stikernya dan sebagainya. Kalau yang 300 ribu, kalaupun ada, bentuknya udah beda lagi, bosku. Sekarang logikanya, jadi para pengrajin itu membuat miniatur itu waktunya lama terutama. Waktunya lama, modalnya juga lumayan, kemudian butuh ketelitian yang lebih dibandingkan membuat yang miniatur ini, yang mau saya review ini. Ini miniatur yang murah kalau ini. Nanti akan saya jelaskan kenapa kok murah. Jadi waktunya lama, bosku. Satu unit aja mungkin bisa sampai 1 mingguan. Katakanlah 1 minggu lah. Ketika dibuatnya membutuhkan waktu 1 minggu, kemudian dijual 300 ribu, ya itu nggak masuk, bosku. Kasihan bagi penjual. Penjual juga butuh biaya buat hidup tentunya. Jadi kalau misalkan udah capek-capek 1 minggu buat 1 unit, dijualnya 300 ribu, saya kira nggak masuk. Jadi nggak masuk, bosku. Jadi teman-teman juga jangan kaget kalau misalkan ada penjual-penjual miniatur yang jualnya sampai 1 juta, sampai 2 juta. Itu hal yang wajar, bosku, karena itulah nilai dari sebuah seni. Seni itu mahal, bosku, dan pembuatannya nggak instan. Jadi butuh waktu yang agak lama. Jadi wajar jika ada yang menjual sampai 1 juta, 2 juta. Mungkin murah-murahnya itu ya 700, 800, 900 itu udah murah dan itu harus kita maklumi. Karena sekali lagi pembuatan yang lama, nggak instan, ya, nggak cukup sehari jadi, 2 hari jadi, itu butuh waktu bahkan 1 minggu, bahkan bisa lebih. Bahkan kalau yang lebih detail itu 2 mingguan juga ada, seperti itu. Jadi itulah alasan mengapa kok harga miniatur semakin detail, semakin mahal harganya. Gitu ya, bosku. Jadi sekali lagi jangan salah paham dengan video saya yang thumbnailnya seperti ini. Nah sekarang, bosku, di sini ada miniatur-miniatur yang kelas murah. Kenapa hari ini saya mereview yang kelas murah? Karena biar teman-teman tahu bedanya lah, gimana yang premium, gimana yang standar gitu ya. Karena kemarin-kemarin yang saya review itu miniatur yang kelas standar dan premium. Saya belum mereview yang kelas murah. Jadi buat teman-teman yang kemarin mintanya sih premium tapi minta harga murah ya. Jadi kalau teman-teman minta yang murah, ya adanya miniatur seperti ini, bosku. Bentar ya. Ini saya pindah dulu kameranya biar jadi kamera belakang. Nah, ini, bosku. Ya, teman-teman, untuk miniatur yang kelas murah
Bentuknya seperti ini. Ini cuma ada 3 dulu teman-teman, karena ini saya reviewnya di rumah, jadi kalau saya bawa semuanya otomatis ya susah. Untuk stok lainnya ada di toko. Ini yang saya contohkan adalah cuma 3 di sini. Jadi awalnya dia dibentuk dengan bubble wrap, kemudian plastik seperti ini ya, tentunya biar lebih eksklusif ya, biar terlihat lebih eksklusif dan tidak terkena debu-debu kalau di toko. Dan ini miniatur yang udah kita buka seperti ini. Nah, sekarang kita review teman-teman. Mengapa kok harganya murah? Harganya murah karena di sini miniaturnya terbuat dari bahan triplek saja, full triplek. Ada bahan PVC-nya paling cuma di bagian ini aja. Nah, bagian buat belokan roda depan, buat per bagian roda belakang, ini dari PVC, ya. Adapun yang lainnya adalah dari triplek. Di sini tidak ada potong-potongan kaca juga. Ini juga kacanya juga dari stiker, jadi full stiker. Nah, cuma full stiker ya, jadi tidak ada timbul-timbulan, bagian kanal pun juga tidak timbul kanalnya ya. Jadi ini hanyalah papan lurus ya, triplek lurus, kemudian ditempelin stiker yang kemudian dibentuk-bentuk desainnya menyerupai miniatur. Itu yang membuat harganya murah. Dan untuk membuat 1 unit ini 1 hari jadi bosku, bahkan mungkin dalam hitungan jam lah. Dalam hitungan jam, kemarin saya tanya sama pengrajinnya itu sehari bahkan 20 unit itu bisa bosku untuk membuat miniatur seperti ini. 20 unit ya. Jadi harganya ya bisa dibilang murah. Harganya murah, tidak mahal-mahal banget. Jadi ini semuanya adalah dari triplek. Ini tripleknya itu tipis. Kemarin saya lupa untuk menanyakan triplek berapa mili. Mungkin teman-teman bisa mengira-ngira. Ini lumayan tipis. Untuk bagian yang seolah-olah ini adalah apa nih? Terpal gitu ya. Ini bukan dari kain, bukan pula dari terpal, tapi melainkan ini dari spons ya, dari spons. Jadi miniaturnya lebih ke anak-anak banget gitu loh, lebih ke mainan anak-anak banget, bukan miniatur yang buat bisa buat pajangan. Kalau yang premium, yang standar itu kan bisa buat mainan maupun bisa buat pajangan gitu ya. Tapi kalau ini sebatas buat mainan saya, kalau saya kira. Dan kalau buat pajangan sih mungkin bagus, cuman ya kurang begitu recommended kalau buat pajangan di rumah. Kalau buat pajangan ya lebih baik yang premium. Di sini bentuknya kotak aja untuk bagian bagian kabinnya ya. Ini cuma semuanya ini stiker loh teman-teman. Ini bagian tengah-tengah ini juga stiker. Jadi seolah-olah ini modelnya model truk giga ya. Di bumpernya juga stiker, tengah-tengahnya stiker ya, bagian kacanya stiker. Di sini tulisannya Rebecca bosku. Wow, keren ya tulisannya Rebecca. Bagian pinggirnya semuanya stiker, bagian belakang. Jadi semuanya full stiker. Ini tapi bisa oleng bosku. Jadi bisa oleng buat teman-teman yang mungkin bertanya, itu bisa oleng nggak bang? Bisa dong tuh ya, bisa oleng karena bagian bawahnya itu dibuat seperti ini. Nah, ini bagian bawahnya seperti ini. Dan ini ditutup rapat ya. Jadi kalau ini dibuka sebenarnya di bawahnya ini, di dalamnya ini ada banyak kabel-kabel karena ini ada lampunya ya. Ini jeklekannya di sini teman-teman. Ini mungkin kelihatan ya. Nah, ini jeklekannya. Nah, dia ada lampunya di belakang, di samping dan juga di depan. Lampunya ada 3 warna. Jadi warna merah, biru sama hijau. Kelap-kelip lampunya. Di samping ini cuma ada 1 ya, jadi tidak per kanal. Kalau yang premium itu kan per kanal, ini ada lampunya 1, 2, 3 seperti itu sampai 9 kanal itu ada lampunya semua. Tapi kalau untuk yang kelas murah, di mana ada harga ada rupa, di sini lampunya cuma 1 aja di bagian samping. Untuk bagian depan lampunya juga 1. Namun ini udah bagus kok bosku. Jadi udah bisa kelap-kelip, bukan lampu yang cuma biar gitu aja. Yang modelnya model model bukan kelap-kelip itu loh, yang mode tenang itu bukan, tapi ini mode yang kelap-kelip. Cuman modenya sendiri tidak bisa kita atur ya, kelap-kelip gini aja terus. Cuman ini udah bagus untuk kalau untuk dalam cahaya yang agak redup. Ini akan saya coba dulu. Nah, ya udah keren bosku. Ini lampunya saya matiin. Nah, jadi kelap-kelipnya udah sangat terang. Nah, ini kalau misalkan anak-anak mainnya rame-rame, keren banget ini teman-teman. Misalkan malam hari gitu ya.
Kalau misalkan wah besok hari Minggu mumpung libur sekolah ya besok, jadi kita begadang main miniatur truk, ini keren banget kalau mainnya bareng-bareng. Jadi kalau mainnya malam-malam pasti akan seru sekali. Begini ya penampilan ketika di dalam cahaya yang agak redup. Jadi kalau menurut saya udah cukup keren sih bagian lampunya tuh ya, kelas murah tapi udah keren sekali. Ini kan saya nyalakan dulu lampunya. Nah, gimana teman-teman? Jadi teman-teman bisa membedakan ya kenapa kok kemarin harganya agak mahal, ada yang 300-an, 400-an, 500-an. Oh, ternyata memang beda bentuknya dengan harga-harga murah. Yang paling saya nggak suka itu biasanya gini loh teman-teman. Jadi pembeli itu membandingkan harga yang premium dengan harga yang murah. Loh, kok mahal Mas di sana kok 150? Iya, di sana 150, cuman bentuknya beda lah. Jadi nggak mungkin yang harga premium kemudian ada yang jual 150. Saya kira nggak mungkin bosku. Kalaupun ada, tunjukkan lah gimana bentuknya. Jadi biar jelas. Kalau banding-bandingin harga boleh-boleh saja asalkan dengan level yang sama, dengan jenis yang sama, bukan yang berbeda ya. Kalau ini kan kelasnya beda gitu loh. Ini kelas yang murah ya seperti ini. Wajar kalau misalkan ada yang jual 150. Itu udah murah itu. Ya. Untuk harganya sendiri kalau saya jual ini harga di toko untuk toko ya, bukan untuk online. Kalau untuk toko intinya sekitar antara 165 sampai 185. Harga segitu pastinya tetap ada yang nawar, jadi mungkin mentoknya 150 itu. Untuk harga grosirnya sendiri dari 95.000 sampai 110.000 untuk harga grosir ya. Harga termurahnya 95 dan kemudian sampai 110.000. Kalau teman-teman ambil banyak ya otomatis harganya 95.000 satu unit ini. Kok masih mahal bosku? Ya begitu harga yang bisa saya tawarkan ya. Untuk bagian rodanya sendiri dia dibuat dari bahan kayu. Namun ini pembuatannya itu udah bagus loh teman-teman. Nah gitu ya. Jadi udah melingkar banget, bulatannya itu udah bagus. Yang ada garis-garisnya di tengahnya itu yang garis melingkar. Dan ini cara jalannya pun juga udah mulus, udah lancar cara jalannya. Bagian velgnya ini adalah stiker, bukan dari PVC yang diukir. Ini stiker ya, yang ditempelin aja. Jadi untuk cara jalannya walaupun dia terbuat dari kayu, ya udah lumayan cukup kok untuk kelas murah ini ya. Ya udah lumayan. Jadi ya dia lancar bosku jalannya. Gitu ya. Untuk kali ini desanya seperti ini. Untuk stikernya sendiri teman-teman bisa request kalau misalkan mau ditempelin foto atau misalkan mau request tulisan juga bisa. Jadi teman-teman bisa bilang aja, nanti akan dibuatkan desainnya. Pembuatannya untuk miniatur yang seperti ini tuh cepat bosku. Jadi bahkan satu hari itu bisa sampai 20 unit. Ya tergantung banyak yang pesanan ya. Kalau semakin banyak pesanan mungkin tetap antrinya ya maksimalnya seminggu lah bisa jadi begitu. Dan ini adalah untuk yang masih dibungkus pakai bubble wrap ya. Jadi tampilannya seperti ini. Untuk yang di toko itu ya seperti ini teman-teman. Jadi ada bungkusnya karena tentunya biar terlihat premium ya, biar lebih bagus ya, kemasannya bagus akan menambah nilai jual dari barang yang kita jual. Seperti itu ya cara pemasarannya. Ini yang warna putih dan itu yang warna campuran oranye, pink, merah. Dan kemudian yang udah dibuka adalah warna apa ini ya? Warna kayak coklat gimana gitu. Coklat emas lah. Kayak warna emas. Nah, teman-teman, jadi mungkin itu ya. Kemudian oh ya, baterainya belum kita bahas. Baterainya ada di dalam situ, teman-teman. Nah, itu kita menggunakan baterai A2 sebanyak 2 piece. Jadi kalau misalkan baterainya habis, teman-teman bisa ganti ya. Ini cara nyopotnya gampang banget kok. Seperti teman-teman kalau misalkan mau ganti baterai jam dinding seperti itu, ini ya baterai A2. Biasanya itu yang umum itu pakai baterai ABC atau pakai baterai alkalin gitu. Itu bisa. Itu banyak banget dijual di toko-toko terdekat. Jadi kalau teman-teman baterainya kok habis, jangan khawatir, bisa kita ganti sendiri ya. Itu sehingga truknya lampunya bisa nyala kembali dengan baik ya. Jadi gampang banget. Jadi kalau baterainya habis bukan berarti kemudian truknya terus dibuang, nggak dimainkan lagi gitu, tidak ya. Tinggal kita ganti aja ya, dan kita
pasang lagi di sini. Cara masangnya gampang banget kok. Semudah kita pasang baterai jam dinding lah. Ya, tempatnya di situ. Kalau untuk yang keluaran awal itu tempatnya di bawah teman-teman baterainya. Jadi kemarin saya bilang ke yang buat kalau bisa baterainya ada di dalam bak. Biar kalau misalkan anak-anak main di tempat-tempat yang ada genangan air, biar aman lah gitu ya. Kalau di sini kan nanti takutnya kalau airnya masuk lewat sini terus mengenai bagian buat tempat baterainya itu takutnya malah konslet gitu. Jadi saya kasih tahu ke pengrajinnya kalau bisa tempat baterainya ada di dalam baknya sehingga bisa aman kalau anak-anak main di tempat-tempat yang ada genangan air gitu ya. Oke teman-teman, untuk video kali ini mungkin sebatas itu aja yang bisa saya tunjukkan ke teman-teman. Jadi sekali lagi buat teman-teman jangan salah paham. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti ya mengapa kok miniatur harganya bisa mahal. Ada yang sampai 1 juta, ada yang sampai 2 juta. Itu tergantung kedetailan dari miniatur yang dibuat. Kalau yang seperti ini sih sehari jadi harganya lebih murah gitu ya. Baik, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video saya. Dan kita akan jumpa lagi pada video berikutnya. Besok kita akan tes dari oleng ini ya. Sekarang fokusnya ke review aja dan besok kita akan tes olengnya langsung di jalan. Oke, cukup sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.